Bismillah, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di YouTube channel Fakta Sejarah dalam kisah terbaru yang ditulis oleh Miasan. Setting tempat pesawaran Lampung Selatan. Langsung saja kita masuk ke kisahnya. Gunung Sukma Ilang. Buyung cak niku. Radin tersentak mendengar gumaman lemah dari semak-semak di tepi sungai. Pagi itu mendung tebal menggantung di atas Gunung Sukma Ilang. Seolah langit enggan menyinari lereng yang gelap. Dia mendekat hati-hati, tangan menggenggam golok. Sosok laki-laki muda tergeletak di antara ilalang. Tubuh penuh cakaran, pakaian robek-robek. Rambut hitamnya bergaris-garis putih seperti kilat. Yang paling mengerikan adalah matanya melotot kosong ke langit, bergetar tanpa henti. Joko, Radin berlutut di samping pemuda itu. Joko, kau dengar tidak? Joko tersentak, menjerit melengking, tubuhnya menggeliat seperti kesetrum. Adi Jakma. Tenang, Radin menahan tubuh Joko yang meronta. Aku Pak Radin, kepala desa. Kau aman sekarang? Mata Joko berputar liar, mencari sesuatu di balik pepohonan. Bibirnya bergerak cepat, mengucapkan kata-kata yang sama berulang-ulang. Gemetar hebat menjalari seluruh tubuhnya setiap kali angin berdesir atau ranting patah. Pak Tuwo Manan datang tergesa-gesa. Nafasnya tersengal-sengal. Pria tua itu menatap Joko dengan ekspresi ngeri yang sudah terlalu beliau kenal. Dia yang selamat dari 5 pendaki itu? Tanya Pak Tuwo. Sepertinya. Radin mengangkat Joko ke punggungnya. 4 temannya masih hilang. Buyung niku, imbau. Joko bergumam lagi. Kepalanya lemas di pundak Radin. Pak Tuwo Manan terdiam, wajahnya memucat. Aku kenal kata-kata itu. Itu dialek Lampung kuno. Artinya, anak itu memanggil-manggil. Radin berhenti berjalan. Bulu kuduknya berdiri mendengar nada suara Pak Tuwo yang berubah. Anak siapa? Pak Tuwo tidak menjawab, hanya menatap puncak gunung yang tertutup kabut. Wajah tuanya penuh dengan memori yang tidak ingin dia bangkitkan. Di rumah Radin, Joko duduk di sudut ruang, memeluk lutut. Setiap kali ditanya tentang keempat temannya, dia hanya menggeleng keras sambil menutup telinga. Adi, Budi, Slamet, Karjo. Mereka kemana, Jok? Radin bertanya dengan suara lembut. Joko menatapnya dengan mata kosong. Buyung niku, Jakmuli. Air mata mengalir di pipi Joko. Dia bilang anak itu mau pulang. Bisik Pak Tuwo dari belakang. Tapi anak siapa? Radin mencoba lagi. Joko, kalian bertemu siapa di gunung? Tubuh Joko langsung kejang. Dia berteriak sampai suaranya serak, memukul-mukul kepala sendiri. Adi Jakmak. Sudah, jangan paksa dia. Pak Tuwo menarik Radin menjauh. Jiwa pemuda ini sudah hancur seperti yang lain. Hah? Yang lain? Cerita lama, Radin. Cerita yang tidak seharusnya terulang. Radin menatap Joko yang kini menggigil di sudut ruangan. Sesuatu yang sangat mengerikan telah terjadi di Gunung Sukma Ilang. Sesuatu yang sanggup mengubah seorang pemuda sehat menjadi bangkai hidup dalam semalam. 20 pemuda kampung berkumpul di halaman rumah Radin keesokan harinya. Mereka membawa parang, tombak, dan bekal untuk pencarian yang mungkin berlangsung berhari-hari. Kita cari dengan informasi, jangan ada yang terpisah. Perintah Radin sambil memeriksa tali. Jika ada yang aneh, teriak sekeras-kerasnya. Pak, bagaimana kalau mereka sudah? Yanto, pemuda paling muda, tidak menyelesaikan kalimatnya. Kita harus optimis. Mungkin mereka terluka dan tidak bisa turun. Tapi dalam hati, Radin sudah merasa ada yang salah.
Joko ditemukan sendirian dalam kondisi yang mustahil jika hanya sekedar tersesat atau diserang binatang. Ada hal lain, hal yang belum dia pahami. Perjalanan menuju lokasi perkemahan para pendaki memakan waktu 3 jam. Hutan tampak lebih sepi dari biasanya. Burung-burung tidak berkicau, bahkan serangga pun jarang terdengar. Hanya suara langkah mereka yang menginjak dedaunan kering. "Ini dia," kata Untung, menunjuk area terbuka dengan bekas api unggun. "Perkemahan mereka." Radin terpana. Segala sesuatu masih tersusun rapi. Ransel, peralatan masak, makanan kaleng, semuanya tidak tersentuh. Tidak ada tanda-tanda perlawanan atau kekacauan. Seolah keempat orang itu lenyap begitu saja dari tempat tidur mereka. Aneh. Yanto berlutut memeriksa bekas api unggun. Api ini masih hangat sedikit, berarti mereka baru hilang kemarin malam. "Cari jejak kaki," perintah Radin. Mereka menyebar mencari petunjuk. Jejak kaki para pendaki ditemukan menuju beberapa arah, tapi semuanya tiba-tiba terputus di tengah hutan, seolah mereka melayang dan menghilang di udara. Yang membuat bulu kuduk berdiri adalah temuan Darmo di balik pohon besar. "Pak, lihat ini, Pak." Jejak kaki kecil, sangat kecil, seperti anak umur 7 atau 8 tahun. Yang aneh, jejak itu tidak dalam, seolah yang membuatnya tidak sepenuhnya menginjak tanah. Anak kecil di tengah hutan? Yanto menggeleng tidak percaya. Tidak mungkin. "Ikuti jejaknya," kata Radin, meski suaranya mulai bergetar. Jejak kaki kecil itu berkelok-kelok di antara pepohonan. Kadang menghilang di bebatuan, kadang muncul lagi di tanah lembab. Semakin lama, semakin banyak jejak serupa. Seolah ada belasan anak kecil bermain kejar-kejaran di hutan gelap. "Pak," suara Untung gemetar. "Kau dengar itu?" Semua orang berhenti bergerak. Di kejauhan, sayup-sayup terdengar suara anak kecil. Mak, Jak Muli." Suara itu bergema dari berbagai arah, membuat mereka kehilangan orientasi. Kadang dari kiri, kadang dari kanan, kadang dari atas seperti turun dari pucuk pohon. Mak, Jak Muli, Mak." "Siapa itu?" bisik Yanto, wajahnya pucat. Radin mengangkat tangan, menyuruh semua orang diam. Suara itu terus berulang, semakin jelas, semakin dekat. Tapi tidak ada sosok yang terlihat dimanapun. "Kita kembali," putus Radin. "Kita kembali sekarang." "Tapi pencarian belum..." "Sekarang!" Radin berteriak. Mereka berlari turun gunung dengan panik. 2 orang, Jimin dan Karso, entah bagaimana terpisah dari rombongan. Ketika ditemukan 3 jam kemudian, mereka pingsan di bawah pohon. Tubuh dingin meski udara tidak terlalu dingin. "Kami bermimpi," kata Jimin setelah sadar. Ada anak kecil yang mengajak bermain petak umpet. Dia tertawa terus, tapi kami tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. "Sama," tambah Karso dengan suara parau. "Dia bilang kalau kami mau main, tidak boleh pulang dulu." Radin dan yang lainnya hanya bisa bergidik ngeri mendengar cerita kedua orang itu. Malam itu, Radin mengumpulkan para tetua kampung di rumahnya. Joko masih duduk di sudut, sesekali bergumam kata-kata yang tidak bisa dipahami. Matanya menatap kosong ke depan, seolah melihat sesuatu yang tidak ada. "Pencarian dihentikan," putus Pak Tua Manan. "Ada sesuatu di gunung itu yang tidak seharusnya diganggu." 4 orang hilang, Pak Tua, protes Radin. "Keluarga mereka berhak tahu, Pak." "Dan berapa banyak lagi yang harus hilang? Berapa banyak yang harus gila seperti Joko?" Pak Tua menunjuk pemuda malang di sudut ruangan. Joko sedang tersenyum sendiri. Tangannya bergerak-gerak seolah sedang bermain dengan seseorang. "Hi, jangan sedih,"
bisik Joko kepada udara kosong. Ayo main lagi besok. Radin bergidik. Dia bicara dengan siapa? Dengan yang tidak seharusnya masih ada di dunia ini. Pak Tua bangkit dari duduknya. Radin, aku akan ceritakan sesuatu. Sesuatu yang terjadi ketika aku masih muda sepertimu. Cerita apa, Pak? Tentang anak yang hilang. Tentang awal mula Gunung Ratai berubah nama menjadi Gunung Sukma Ilang. Angin malam bertiup kencang, membuat pintu dan jendela berderit. Di sudut ruangan, Joko mulai menangis. Air mata mengalir di pipinya, tapi senyuman tidak hilang dari bibirnya. Cerita itu dimulai ketika aku masih kecil, lanjut Pak Tua dengan suara berat. Tahun 1910. Saat seorang anak perempuan bernama Surti hilang di gunung itu dan tidak pernah ditemukan. Joko tiba-tiba berhenti menangis, kepalanya menoleh ke arah Pak Tua. Mata kosongnya berbinar aneh. Surti, bisiknya. Surti mau pulang. Surti jak ngalap jamu di guai. Moga-moga mak sehat. Pak Tua Manan menutup mata, mendengar kembali suara itu dalam ingatannya. Suara jernih anak berumur 7 tahun yang ternyata menjadi kata-kata terakhir. Surti jak ngalap jamu di guai, moga-moga mak sehat. Di ruangan yang hanya diterangi pelita, wajah tuanya berkerut dalam, seolah menahan beban yang telah dipikul selama puluhan tahun. Itu yang dikatakan Surti kepada ibunya, lanjutnya kepada Radin. Pagi terakhir sebelum dia hilang. Radin duduk mendekat, sementara Joko di sudut ruangan mulai bergoyang pelan, seolah mendengarkan lagu yang hanya dia yang bisa dengar. Kampung Tanjung Ratu tahun 1910 masih sangat sederhana. Rumah-rumah panggung berdiri berjauhan, dikelilingi kebun singkong dan ubi. Surti tinggal di ujung kampung bersama Mak Intan, ibunya yang sakit-sakitan. Rumah mereka paling kecil, paling tua, dengan atap seng yang berkarat dan dinding anyaman bambu yang sudah menguning. Anak itu selalu ceria meski hidup susah. Kenang Pak Tua, aku masih berumur 30 saat itu. Sering melihatnya bermain sendiri di halaman. Bermain sendiri? Dia suka berbicara kepada udara kosong, tertawa-tawa, berlari ke sana kemari. Kami pikir hanya hayalan anak kecil. Surti memang anak yang aneh bagi ukuran kampung. Anak-anak lain menjauh karena keluarganya miskin. Orang dewasa mengasihani tapi tidak berbuat banyak. Dia sering terlihat naik ke kaki gunung sendirian, mencari buah-buahan liar atau kayu bakar untuk dijual. Mak Intan selalu khawatir, lanjut Pak Tua. Tapi apa boleh buat, mereka butuh uang untuk makan. Kenapa tidak ada yang membantu, Pak? Zaman kolonial, Radin, semua orang susah. Lagi pula Mak Intan orangnya pemalu, tidak pernah minta bantuan. Pagi itu 15 Agustus 1910, Mak Intan demam tinggi, badannya menggigil hebat, bibirnya kering pecah-pecah. Surti duduk di samping tempat tidur ibunya, mengelap keringat dengan kain compang-camping. Mak sakit bana, bisik Surti matanya berair. Surti, jak cari obat untuk Mak. Jangan nak, bahaya naik gunung sendirian. Surti tahu di mana ada jamu. Pak Tua bilang daun sambiloto baik untuk demam. Mak Intan terlalu lemah untuk melarang. Dia hanya bisa menatap putrinya dengan mata sayu, berharap Tuhan melindungi anak kecil itu. Surti jak ngalap jamu di guai, moga-moga mak sehat, kata Surti sambil mencium kening ibunya. Itu kalimat terakhir yang didengar Mak Intan dari putrinya. Siang hari berlalu, sore tiba, malam datang.
Surti tidak kembali. Pak Tuo menceritakan bagaimana dia ikut mencari bersama kepala kampung Radin Tuo, kakek dari Radin sekarang. Mereka membawa obor bambu dan tombak, menyisir hutan dari kaki hingga pertengahan gunung. Kami menemukan keranjang kecilnya di tepi jurang, kata Pak Tuo. Tapi tidak ada jejak jatuh, tidak ada darah, seolah keranjang itu diletakkan dengan sengaja. Mungkin dia jatuh ke jurang. Kami turun dengan tali, jurangnya tidak dalam, hanya 5 meter. Dasarnya batu-batu besar dan semak belukar. Tidak ada apa-apa. Pencarian berlanjut hingga hari kedua. Tim pencari bertambah menjadi 20 orang. Mereka membagi wilayah, memeriksa setiap gua kecil, setiap semak yang bisa menyembunyikan anak kecil. Sore hari kedua kami mendengar suara. Pak Tua menghentikan ceritanya sejenak. Suara anak perempuan menangis, Pak. Iya, Surti. Pak Tua menganggukkan kepalanya. Suara itu bergema dari dalam goa-goa kecil di lereng gunung. Kami berlari ke sumber suara. Tapi ketika sampai, Pak Tua menggeleng. Tangisan berhenti berganti dengan tawa. Radin merasakan bulu kuduknya berdiri. Di sudut ruangan, Joko mulai tertawa kecil. Suara yang mengerikan di tengah keheningan malam. Tawa anak kecil yang riang, seolah sedang bermain. Lanjut Pak Tua. Akan tetapi tidak ada siapa-siapa di gua-gua itu. Para pencari mulai gelisah. Suara tawa itu bergerak dari satu gua ke gua lain, seolah sosok yang mengeluarkannya bisa berpindah dengan sangat cepat, atau seolah ada banyak anak yang bermain petak umpet di seluruh lereng gunung. Aku menemukan jejak kaki kecil yang menuju ke puncak, kata Pak Tua. Jejak itu segar, baru saja dibuat, tapi ketika kami ikuti jejak itu, hilang di bebatuan. Menghilang? Benar, Din. Seperti yang membuatnya tiba-tiba melayang. Malam kedua pencarian, tim terpaksa berkemah di gunung karena hujan deras. Mereka membuat api unggun besar dan bergiliran berjaga. Pak Tua mendapat giliran jaga tengah malam kala itu. Jam 2 pagi, api unggun hampir padam. Aku sedang menambah kayu bakar ketika mendengar suara itu lagi. Suara tangisan? Bukan, suara Surti memanggil ibunya. Pak Tua menirukan suara yang dia dengar malam itu. Suara tipis anak kecil yang dipenuhi ketakutan. Ma, Surti takut. Suara itu sangat jelas, Raden. Seolah Surti berdiri tepat di belakangku. Aku langsung bangunkan yang lain. Semua pencari terbangun. Mereka menyalakan obor dan mencari ke segala arah. Namun, hutan benar-benar kosong. Tidak ada jejak anak kecil dimanapun. Dan yang membuat kami bergidik, Pak Tua melanjutkan dengan suara bergetar. Di tanah dekat api unggun, ada jejak kaki kecil yang masih basah embun. Seolah Surti baru saja berdiri di sana. Mustahil itu, Pak, kata Radin. Itulah yang kami pikir, Din. Tapi jejak itu nyata. Kami semua melihatnya. Pencarian berlanjut selama seminggu penuh. Tidak ada hasil. Yang lebih buruk, beberapa anggota tim mulai jatuh sakit tanpa sebab jelas. Demam tinggi, menggigil, sering berbicara sendiri. Ada yang bermimpi buruk tentang anak kecil yang terus memanggil mereka untuk bermain. Kepala kampung Radin Tuo akhirnya memutuskan menghentikan pencarian. Kata Pak Tuo, terlalu berbahayakah? Bagaimana dengan Mak Intan? Dia meninggal 3 hari setelah Surti hilang. Patah hati dan penyakitnya yang semakin parah. Pak Tuo terdiam lama. Di sudut ruangan, Joko mulai berbisik-bisik dengan seseorang yang tidak terlihat. Tangannya bergerak-gerak seperti sedang bermain congklak. Setelah pencarian resmi dihentikan, kejadian aneh mulai bermunculan. Lanjut Pak Tuo. Anak-anak kampung sering bermimpi bertemu Surti. Dia mengajak mereka bermain,
tapi tidak mau memberitahu di mana dia tinggal sekarang. Hanya mimpi, Pak. Awalnya kami pikir begitu, tapi anak-anak itu bercerita hal yang sama. Surti pakai baju yang sama seperti hari terakhir dia terlihat. Dia bilang dia kesepian dan ingin punya teman. Orang dewasa yang melewati kaki gunung sendirian mulai melaporkan mendengar suara anak kecil memanggil, "Jak Muli, Jak Muli." Suara yang penuh kerinduan, seolah memohon untuk dibawa pulang. Hewan ternak mulai menghilang, kata Pak Tua. Kambing, ayam, terkadang sapi ditemukan dalam keadaan mati tapi tidak ada luka, seolah nyawa mereka dicabut begitu saja. Kenapa, Pak? Entahlah. Mungkin Surti kesepian, butuh teman, atau mungkin dia marah karena tidak ada yang berhasil mengantarkannya pulang. Nama gunung perlahan berubah. Orang tidak lagi menyebutnya Gunung Ratai, tapi Gunung Sukma Ilang, jiwa yang hilang. Kepala kampung Raden Tua menetapkan larangan naik ke gunung sendirian, terutama untuk anak-anak. Tetap ada yang nekat, kata Pak Tua. Dan mereka yang kembali, Pak Tua melirik Joko, selalu dalam kondisi seperti itu. Joko tiba-tiba tertawa keras, suara yang memilukan di tengah kesunyian malam. "Surti bilang besok kita main lagi," serunya kepada udara kosong. "Kita main petak umpet sampai pagi," Raden bergidik. Dia masih berkomunikasi dengan arwah Surti kah? Sepertinya begitu. Jiwa Joko sudah terikat dengan dunia sana. Dia tidak sepenuhnya di dunia ini lagi. Angin malam bertiup kencang, membuat daun-daun jendela berderit. Lampu pelita bergoyang. Bayangan mereka menari di dinding. Dari luar, sayup-sayup terdengar suara aneh, seperti anak kecil tertawa di kejauhan. "Itu suara apa, Pak?" bisik Raden. Pak Tua tidak menjawab. Wajahnya pucat. Mata tua itu menatap ke arah jendela dengan was-was. Dia mengenal suara itu. Suara yang telah menghantuinya selama lebih dari 30 tahun. "Surti," bisik Joko sambil tersenyum. "Surti datang menjemput." Di luar, suara tawa anak kecil itu semakin jelas, semakin dekat. Seolah sosok kecil sedang berlari mengelilingi rumah, bermain kejar-kejaran dengan bayang-bayang malam. "Raden," kata Pak Tua dengan suara gemetar. "Iya, Pak Tua." "Tutup semua pintu dan jendela, sekarang juga." "Buyung niku cantik bana, tapi mata nu kosong, galak ketakutan." Ja'far duduk gemetar di rumah Pak Tua Manan tahun 1922. Kala itu pemburu terbaik kampung itu baru saja kembali setelah hilang 5 hari di Gunung Sukma Ilang. Rambutnya yang semula hitam legam kini beruban separuh, tangannya tidak berhenti bergetar. "Ceritakan lagi, Ja'far, pelan-pelan." Pak Tua menyodorkan segelas air putih. "Apa yang kamu lihat di sana?" Anak perempuan kecil, umur 7 atau 8 tahun, pakai baju lusuh, kaki tanpa alas. Dia bilang namanya Surti. Pak Tua tersentak. Sudah 12 tahun sejak Surti hilang, tapi nama itu masih membakar ingatannya seperti bara api. Dia minta apa? Minta diantar pulang ke kampung, terus ikuti aku kemana-mana. Ja'far meneguk air dengan rakus. "Setiap kali aku coba turun gunung, malah nyasar, balik lagi ke tempat yang sama." Pak Tua mencatat setiap kata dalam buku hariannya. Dalam 12 tahun terakhir, sudah 7 orang hilang di gunung itu. Yang selamat hanya 3, semuanya dalam kondisi jiwa terganggu seperti Ja'far. Surti masih ingat jalan ke kampung? Tidak tahu, dia cuma bilang mau ketemu mamanya. Tanya terus kapan bisa pulang. Ja'far mengusap wajahnya kasar. "Pak Tua, anak itu hidup atau mati?" "Entahlah, Ja'far, yang pasti dia masih terjebak di sana." 3 tahun kemudian, Kiai Muksin dari Teluk Betung datang ke kampung. Ulama sepuh itu diminta warga untuk mengusir arwah yang mengganggu ketenangan Gunung Sukma Ilang. Pak Kiai yakin bisa mengatasi masalah ini. Pak Tua mengantar Kiai itu ke kaki gunung. Insya Allah,
Sudah banyak arwah gentayangan yang berhasil kutenangkan. Mereka mendaki di siang bolong, membawa perlengkapan ritual lengkap. Kiai Muksin membaca ayat-ayat suci, membakar kemenyan, menaburkan bunga mawar putih di beberapa titik. Sore hari, mereka turun gunung dengan wajah pucat. "Bagaimana Pak Yai? Arwah itu terlalu kuat. Dia tidak menyadari sudah mati." Kiai Muksin menggeleng lemah. Keinginannya untuk pulang begitu besar, mengikat jiwanya di dunia ini. Apa tidak ada cara mengusirnya? Bukan mengusir yang dibutuhkan, tapi membuat dia mengerti bahwa dia sudah mati. Sayangnya, aku tidak mampu berkomunikasi dengannya. Setiap kali kudekati, dia lari sambil menangis memanggil ibunya, jawab Kiai Muksin. 2 tahun berselang, giliran dukun Ratu Bagus yang mencoba. Dukun sakti dari Lampung Selatan itu terkenal mampu berbicara dengan arwah. Akan tetapi setelah semalam suntuk di gunung, dia turun dalam keadaan syok. "Pak Dukun, apa berhasil ketemu arwah Surti?" "Berhasil." Ratu Bagus menatap kosong ke depan. "Kami bicara cukup lama." "Dia bilang apa Pak Dukun?" "Buyung niku cuma cak cari kawan, tapi Dinu gak ngerti kenapa semua orang takut sama dia." Pak Tua menunggu penjelasan lebih lanjut, tapi Ratu Bagas hanya terdiam. Sejak hari itu, dukun sakti itu tidak pernah lagi mau membicarakan Surti. Setiap ditanya, dia langsung bergetar dan bergumam tidak jelas. "Pak Dukun, tolong ceritakan lebih detail." "Tidak bisa, tidak boleh." Ratu Bagus menggeleng kuat. Anak itu dia masih tidak mengerti kalau mamanya sudah mati, masih tunggu dijemput pulang. Tahun 1929, seorang tabib dari pedalaman Lampung datang dengan percaya diri tinggi. Dia mengklaim bisa menyembuhkan arwah yang sakit jiwa. Arwah anak kecil itu jiwanya terluka karena trauma, perlu disembuhkan, bukan diusir. Tabib itu naik gunung sendirian, membawa ramuan herbal dan jimat-jimat kuno. Dia berencana bermalam 3 hari untuk melakukan ritual penyembuhan. Hari keempat, Pak Tua naik mencarinya. Tidak ada jejak tabib itu dimanapun. Perlengkapan ritualnya tersebar di tanah, seolah ditinggalkan dengan tergesa-gesa. Sejak itu, tabib Lampung itu tidak pernah terlihat lagi. 18 tahun sudah Pak Tua, kata kepala kampung Radin Tua duduk di beranda rumah Pak Tua Manan kala itu. "Masalah ini kapan selesainya?" "Entahlah Pak Kades, sepertinya arwah Surti makin kuat seiring waktu." "Maksudnya?" "Dulu dia cuma terdengar menangis dan tertawa. Sekarang bisa menampakkan diri, berbicara, bahkan menyentuh manusia." Pak Tua menunjukkan catatan-catatannya selama bertahun-tahun. Pola kejadian di gunung makin jelas. Semua korban adalah laki-laki dewasa berusia 20 hingga 40 tahun. Mereka yang selamat selalu menceritakan hal serupa. "Kenapa hanya laki-laki dewasa?" "Kurasa Surti menganggap mereka sebagai figur ayah. Dia kan tidak punya bapak, jadi berharap laki-laki dewasa bisa mengantarkannya pulang. Tapi kenapa mereka malah hilang atau gila? Karena Surti tidak mengerti konsep kematian. Saat mereka menolak atau takut, dia jadi bingung dan marah, dan ujung-ujungnya dia paksa mereka bermain dengannya selamanya." Dampak keberadaan arwah Surti mulai terasa di seluruh kampung. Anak-anak sering bermimpi buruk tentang anak perempuan yang mengajak bermain petak umpet. Beberapa keluarga memutuskan pindah ke kampung lain. Perdagangan terhambat karena pedagang takut melewati jalur gunung. Anak-anak kampung mulai aneh Pak Tua. Mak Sari, istri tukang kayu, mengeluh. Sering bermain sendiri, ngomong sama orang yang tidak kelihatan. Bilang apa mereka? Bilang ada teman baru yang ngajak main. Anak perempuan, cantik, yang suka tertawa. Tapi kalau ditanya di mana temannya, mereka bingung. Pak Tua khawatir pengaruh Surti mulai merambah ke kampung. Arwah anak itu mungkin mencoba mencari teman sebaya karena kesepian. Puncak kejadian terjadi tahun 1930. Rombongan 7 orang dari kampung seberang mencoba melewati Gunung Sukma Ilang untuk menghindari pos pajak kolonial Belanda.
Mereka yakin bisa lolos dengan berjalan malam hari. Hanya satu orang yang selamat, ditemukan 3 hari kemudian dalam keadaan setengah gila. Kami dikejar-kejar sama anak kecil yang bisa lari sangat cepat. Orang itu bercerita sambil menggigil. Setiap kali kami lari, dia muncul lagi di depan kami, tertawa-tawa sambil minta diajak main. Terus, kenapa teman-temanmu hilang? Mereka capek lari, akhirnya ikut dia bermain. Katanya cuma sebentar, tapi mereka tidak pernah kembali lagi. Setelah kejadian itu, Kepala Kampung Radintuo resmi melarang siapapun mendekati Gunung Sukma Ilang. Jalur perdagangan dialihkan, ritual adat diperbanyak, dan penjagaan di kaki gunung diperketat. Sudah 20 tahun, Pak Tuo. Radintuo menatap gunung yang kini tampak gelap dan menakutkan. Apa Surti tidak akan pernah tenang? Tidak akan, selama dia masih merasa hidup dan menunggu dijemput pulang. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Pak Tua terdiam lama, menatap catatan-catatan panjangnya tentang arwah Surti. Mungkin yang dibutuhkan ritual pengusiran atau penyembuhan, tapi seseorang yang benar-benar peduli dan mau mendengarkan ceritanya. Maksudnya, seseorang yang tidak takut padanya, yang bisa menjelaskan dengan sabar bahwa mamanya sudah meninggal dan menunggu di alam lain. Seseorang yang bisa meyakinkan dia untuk melepaskan dunia ini. Radintuo mengangguk paham. Tapi siapa yang berani melakukannya? Entahlah, mungkin belum saatnya atau mungkin orangnya belum lahir. Tahun-tahun berlalu, Gunung Sukma Ilang tetap menjadi tempat yang menakutkan. Arwah Surti masih berkeliaran, mencari seseorang yang mau mengantarkannya pulang. Para korban terus berjatuhan, sementara warga kampung hanya bisa berdoa agar suatu hari ada yang bisa menyelesaikan masalah ini. Pak Tuo Manan terus mencatat setiap kejadian, berharap suatu hari catatannya berguna bagi orang yang tepat. Orang yang memiliki keberanian dan kasih sayang untuk menghadapi arwah anak kecil yang sudah terlalu lama tersesat di antara dunia orang hidup dan orang mati. Sementara itu, Surti, kita mau kemana? Joko berbisik pada kegelapan kamar. Matanya menatap sudut kosong. Sudah 7 hari dia dirawat di rumah Radin. Kondisinya tidak membaik, malah semakin parah. Sekarang dia berbicara dengan sosok yang tidak terlihat, seolah ada yang menemaninya. Radin duduk di samping tempat tidur, mengamati gerak-gerik Joko yang aneh. Dengan siapa kamu berbicara, Joko? Surti bilang dia mau pulang, tapi kenapa nggak bisa-bisa ya, Pak? Joko menoleh ke Radin dengan mata berkaca-kaca. Dia tunggu mamanya jemput. Lanjutnya, Pak Tua Manan yang berdiri di ambang pintu tersentak mendengar nama itu. Arwah Surti masih terhubung dengan Joko, tidak melepaskannya begitu saja. Pak Tua, ini tidak bisa dibiarkan. Radin bangkit dari kursi. Joko tidak akan sembuh selama masih terikat dengan arwah itu. Lalu mau bagaimana, Pak? Sudah banyak dukun dan kiai yang gagal menanganinya. Radin menatap keluar jendela ke arah Gunung Sukma Ilang yang tampak gelap, mencekam. Aku akan naik ke sana, bicara langsung dengan arwah Surti, kata Radin. Gila, kamu mau hilang seperti yang lain? Tidak, Pak, aku akan kembali. Radin menggenggam tangan Pak Tua. Sebagai kepala desa, aku bertanggung jawab atas keselamatan warga. Tidak bisa terus membiarkan arwah itu mengganggu. Lanjutnya, Pak Tua menggeleng keras. Sudah terlalu banyak nyawa yang hilang atau rusak karena gunung terkutuk itu. Dia tidak mau kehilangan satu-satunya pemimpin yang masih waras di kampung ini. Dengar Pak Tua, dari cerita yang sampean sampaikan, Surti bukan arwah yang jahat. Dia cuma anak kecil yang tersesat dan butuh bantuan. Betul, tapi dia juga sudah membunuh dan menggilakan banyak orang. Ya karena tidak ada yang mau mendengarkan dia, semua orang takut, lari, atau mencoba mengusirnya. Radin duduk di hadapan Pak Tua. Bagaimana kalau kita coba pendekatan yang berbeda? Pak Tua terdiam, mempertimbangkan usulan gila itu. Memang benar, selama ini semua orang yang menghadapi Surti
selalu dengan niat mengusir atau menyembuhkan. Tidak ada yang mencoba memahami keinginannya. Kalaupun kamu berhasil bicara dengannya, terus apa? Mau bilang apa sama arwah yang sudah 30 tahun lebih tersesat itu? Yang dia butuhkan adalah pengertian, Pak. Seseorang yang mau mendengarkan dan menjelaskan dengan sabar bahwa mamanya sudah meninggal. Kamu yakin bisa melakukannya? Radin mengangguk mantap. Aku harus coba, Pak. Tidak ada pilihan lain, Pak Tuo. Malam itu Pak Tuo menyiapkan perlengkapan ritual untuk Radin. Bukan untuk mengusir arwah, tapi untuk berkomunikasi dengannya. Bunga melati, kemenyan, air putih, dan beberapa makanan ringan kesukaan anak-anak. Ini foto Mak Intan, ibunya Surti. Pak Tua menyerahkan foto lusuh berusia puluhan tahun. Mungkin berguna untuk mengingatkan dia pada ibunya. Kapan waktu terbaik untuk naik, Pak? Sore hari menjelang maghrib. Aktivitas arwah biasanya dimulai saat itu. Radin memasukkan semua perlengkapan ke dalam tas punggung. Hatinya berdebar, tapi tekadnya bulat. Ini resiko yang harus diambil demi keselamatan kampung. Sore harinya, Radin mulai mendaki Gunung Sukma Ilang sendirian. Langit mendung, angin bertiup kencang mengoyak dedaunan. Suasana gunung sangat sepi. Bahkan burung-burung tidak berkicau seperti biasanya. Setiap langkah terasa berat, seolah ada kekuatan yang menghalangi perjalanannya. Udara semakin dingin, meski matahari belum tenggelam. Radin merasa diawasi, tapi setiap menoleh tidak ada siapa-siapa. Setengah jalan ke puncak, dia mulai mendengar suara samar, seperti anak kecil sedang menangis, sangat pelan dan memilukan. Suara itu terbawa angin, bergema di antara pohon-pohon tinggi. Surti, Radin berhenti, memanggil nama itu dengan hati-hati. Tangisan berhenti seketika, diganti tawa anak kecil yang riang, tapi terdengar aneh karena bergema dari berbagai arah. Radin merasa bulu kuduknya berdiri. Surti, aku Radin, kepala kampung Tanjung Ratu. Aku datang untuk bicara denganmu. Tawa itu perlahan memudar, hening total menyelimuti gunung. Bahkan angin berhenti bertiup. Radin melanjutkan perjalanan dengan perasaan was-was. Saat tiba di bekas perkemahan para pendaki yang hilang, semua barang masih utuh di tempatnya. Tas, sepatu, makanan kaleng, semuanya tertata rapi, seolah pemiliknya baru saja pergi sebentar untuk mencari kayu bakar. Di tengah area perkemahan, Radin melihat jejak kaki kecil yang membentuk pola lingkaran. Jejak itu segar, seolah baru dibuat beberapa jam lalu. Dia meletakkan sesajen di tengah lingkaran jejak kaki itu. Surti, ini untuk kamu, bunga melati dan makanan kesukaanmu. Udara tiba-tiba menjadi sangat dingin. Nafas Radin mengepul, seolah sedang berada di puncak gunung yang tinggi. Dari balik pohon besar di tepi perkemahan, muncul sosok kecil. Anak perempuan berusia sekitar 7 tahun, berambut panjang terurai. Wajahnya cantik, tapi pucat seperti porselen. Mata besar tanpa cahaya, pakaian lusuh dan compang-camping, kaki telanjang penuh luka. Pak, Bapak Jak kemano? Suara itu lembut tapi menusuk jiwa. Radin merasa dadanya sesak, tapi dia tahan diri untuk tidak lari. Aku datang untuk bertemu denganmu, Surti. Bapak kenal Surti? Mata besar itu berbinar sedikit, ada secercah harapan di sana. Iya, Pak Tua Manan bercerita tentang kamu. Surti melangkah lebih dekat, gerakannya seperti melayang. Pak Tua masih ingat Surti? Kenapa dia nggak pernah jenguk Surti? Dia takut ganggu kamu, Surti, makanya dia kirim aku. Surti Jak Muli, Pak, tapi kok nggak bisa-bisa ya? Air mata bening mengalir di pipi pucat itu. Mama mano, kenapa nggak jemput Surti? Radin merasakan panas di pelupuk matanya.
Melihat arwah anak kecil yang begitu polos dan bingung, hanya ikut teriris. Surti, duduk sini dulu. Bapak mau cerita sesuatu. Surti duduk di hadapan Radin, masih dengan mata penuh harap. Sosoknya tembus cahaya, tapi tetap terlihat jelas. Mama kamu, Mak Intan, dia sudah meninggal, Surti. Bohong! Surti menggeleng keras. Mama cuma sakit. Surti kan pergi cari obat untuk Mama. Itu dulu, Surti. Sekarang sudah lama sekali. Mama sudah pergi ke tempat yang lebih baik. Gak mungkin, Mama janji tunggu Surti pulang. Surti mulai terisak mengeluarkan air mata darah. Mama sayang sama Surti, gak mungkin ninggalin Surti sendirian. Radin mengeluarkan foto Mak Intan dari tasnya. Lihat ini, Surti. Ini foto mama kamu kan? Mata Surti membulat melihat foto itu. Dia meraih dengan tangan kecilnya yang dingin seperti es. Mama, ini Mama Surti. Betul, Mama masih sayang sama Surti. Tapi sekarang dia di tempat yang lebih indah, menunggu Surti datang. Mama tunggu Surti di mana? Di surga, Surti. Tempat yang tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa sedih. Mama sehat di sana. Surti menatap foto itu lama sekali. Air matanya menetes membasahi kertas lusuh. Surti kangen Mama. Mama juga kangen Surti. Makanya dia suruh bapak datang, minta Surti ikut ke tempat dia. Tapi Surti takut sendiri. Gimana kalau tersesat lagi? Radin mengulurkan tangannya, menggenggam tangan kecil Surti yang dingin menusuk tulang. Bapak akan antar Surti sampai ketemu Mama. Bener, Pak. Bener. Tapi Surti harus lepaskan teman-teman yang kamu ajak main ya. Mereka harus pulang ke keluarga mereka. Surti menunduk malu. Surti cuma kesepian. Gak ada yang mau berteman sama Surti. Karena mereka takut, Surti. Orang hidup tidak bisa bermain dengan orang yang sudah mati. Hah? Surti sudah mati? Sudah sayang, sudah lama sekali. Makanya kamu tidak bisa pulang ke kampung. Surti terdiam lama. Duh, merinding aku. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kan aku dekan nasta'in. Khususon buat Surti. Kita lanjut. Surti terdiam lama, mencerna penjelasan yang sulit dipahami anak seusianya. Air mata mengalir deras di pipinya. Surti gak ngerti kenapa semua orang takut sama Surti. Surti cuma mau cari teman, cuma mau pulang ke Mama. Sekarang Surti sudah mengerti kan? Kamu harus pergi ke tempat Mama. Tidak boleh tinggal di sini lagi. Tapi kalau Surti pergi, siapa yang main sama Surti? Di tempat Mama ada banyak anak-anak baik yang mau jadi teman Surti. Mama akan jaga Surti selamanya. Surti menatap mata Radin dengan sorot penuh kerinduan. Bapak yakin Mama masih sayang sama Surti? Mama gak marah karena Surti lama banget? Mama tidak pernah marah sama Surti. Dia bangga karena Surti anak yang baik, mau cari obat untuk Mama waktu sakit. Air mata Radin ikut jatuh melihat arwah anak kecil yang begitu polos dan penuh kasih sayang pada ibunya. Pak, Surti mau minta maaf sama orang-orang yang Surti ganggu. Surti gak sengaja bikin mereka takut. Mereka sudah memaafkan kamu, Surti. Sekarang waktunya kamu pulang ya. Surti berdiri perlahan. Sosoknya mulai tembus cahaya. Foto Mak Intan dia peluk erat di dada. Terima kasih Pak, sudah mau dengerin cerita Surti. Terima kasih mau antar Surti ketemu Mama. Sama-sama sayang. Surti tersenyum untuk pertama kalinya. Senyum tulus anak kecil yang akhirnya bisa pulang ke pelukan ibunya. Pak, tolong bilang sama Pak Tuwo kalau Surti minta maaf sudah bikin kampung jadi takut. Surti gak bermaksud jahat. Akan Bapak sampaikan ya nak. Sosok Surti mulai memudar perlahan, tapi senyumnya tetap terlihat jelas.
Surti jak muli sekarang, jak ketemu do mama. Cahaya lembut menyelimuti sosok kecil itu, dan perlahan Surti menghilang ditelan kehangatan yang damai. Angin bertiup sepoi-sepoi, membawa aroma bunga melati yang harum. Radin tersadar dari pingsannya. Ia menoleh ke sekitar, merasakan keheningan yang berbeda. Bukan lagi hening yang menakutkan, tapi hening yang tenang dan damai. Arwah Surti sudah pergi menemukan jalan pulang yang sudah dicarinya selama puluhan tahun. Keesokan paginya, Radin turun gunung dengan hati lega. Di rumahnya dia menemukan Joko sudah bangun dan duduk normal. Tidak lagi berbicara sendiri. "Pak Radin, saya bermimpi ketemu anak kecil yang pamit. Dia bilang terima kasih dan minta maaf." "Itu Surti, Jok. Dia sudah pulang ke ibunya." Siang harinya kabar menggembirakan datang. Para pendaki yang hilang ditemukan dalam keadaan pingsan di kaki gunung. Selamat semua. Mereka bercerita bermimpi yang sama, bermain dengan anak perempuan cantik yang tiba-tiba pamit dan pergi dengan ibunya. Pak Tuwo Manan menangis mendengar cerita Radin. Setelah 33 tahun, masalah Gunung Sukma Ilang akhirnya selesai. Ternyata yang dibutuhkan arwah itu cuma kasih sayang dan pengertian. Iya, bukan ritual pengusiran atau mantra-mantra sakti. Cuma telinga yang mau mendengar dan hati yang mau memahami. Seminggu kemudian, Radin membangun makam sederhana untuk Surti dan Mak Intan di pemakaman kampung. Meski mereka sudah dikubur puluhan tahun lalu, makam baru ini sebagai simbol bahwa mereka akhirnya bersatu kembali. Gunung yang dulu menakutkan itu kembali damai. Burung-burung berkicau riang, angin bertiup sejuk, dan tidak ada lagi suara tangisan atau tawa misterius. Nama Gunung Sukma Ilang perlahan terlupakan, diganti kembali dengan nama aslinya yaitu Gunung Ratai. "Syukurlah semuanya sudah berakhir," ucap seorang wanita parubaya sambil menatap ke arah gunung. Setiap tahun, warga kampung Tanjung Ratu mengadakan selamatan untuk arwah Surti dan ibunya, bukan karena takut, tapi sebagai wujud rasa syukur atas kedamaian yang telah terwujud. Pak Tua Manan sering bercerita pada cucu-cucunya, "Kadang kasih sayang dan pengertian lebih ampuh daripada kekuatan apapun. Dan itu amalan yang paling berlaku di mata Tuhan. Bukan ayat-ayat yang kau baca tiap hari, tapi tidak kau praktekkan. Setiap makhluk hidup atau mati butuh dimengerti dan disayangi. Kasih sayang." Radin menjadi kepala desa yang lebih bijaksana. Dia belajar bahwa setiap masalah, sekecil atau seseram apapun, selalu ada solusinya jika kita mau membuka hati dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. "Kau memang kepala desa terbaik, Radin," puji Pak Tuwo. Gunung Ratai kini menjadi tempat yang indah untuk dikunjungi. Para pendaki datang tanpa rasa takut, menikmati keindahan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah terbebas dari kutukan masa lalu. Dan di suatu tempat yang lebih indah, seorang anak perempuan kecil bermain riang bersama ibunya. Akhirnya menemukan kebahagiaan yang sudah lama dicari. Tidak ada lagi kesepian, tidak ada lagi kerinduan yang menyakitkan. Cinta seorang ibu dan pengertian dari hati yang tulus telah membebaskan jiwa yang tersesat, membawa kedamaian bagi semua. Tamat. Demikianlah sebuah kisah tentang arti kasih sayang kepada sesama yang ditulis oleh Mia San. Mohon maaf kalau saya bacainya ada salah intonasi atau salah apa gitu, mohon dimaafkan ya. Fakta Sejarah pamit dulu, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk penulisnya, luar biasa, Kak Mia San dari Sayap Emas.